Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kijapri Channel. Sajian selanjutnya. Dalam istijabah doa, ada kehidupan. Sebelumnya, mari kita tadabburi ayat-ayat berikut. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Tuhan yang berkuasa seperti demikian benar-benar berkuasa, menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ar-Rum, 50. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, Surat Yunus, 24. Dan dari air, kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Surat Al-Anbiya, 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia adalah sumber kehidupan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tentang kehidupan, sebagaimana dilukiskan ayat-ayat tadi, adalah ketika bumi mengalami kematian karena kekeringan. Lalu Allah turunkan kepadanya air hujan, maka hiduplah bumi, dan tumbuh-tumbuhan di atasnya. Dengan air, Allah jadikan segala sesuatu, dengan air hujan Allah kembali hidupkan bumi setelah matinya. Air menduduki peran penting dalam kehidupan makhluk di atas bumi ini. Dari air, Allah jadikan segala sesuatu. Dengan air pula, Allah kembali hidupkan bumi setelah matinya. Lalu air apa yang bisa menghidupkan kematian hati manusia? Apakah air benda cair yang senantiasa kita minum, memasak, mencuci dan mandi setiap harinya? Tentu, bukan itu maksudnya. Permisalan itu mengarah kepada adanya sesuatu yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan matinya manusia. Tanpa sesuatu itu, boleh jadi manusia bisa hidup, namun tak membuahkan karya. Ia berjalan tapi tak tahu arah. Ia berbicara tapi ngelantur. Ia bertindak tapi tak tepat sasaran. Dan lain sebagainya. Lalu apakah itu? Pada pembahasan awal, telah disampaikan bahwa doa adalah seruan seorang hamba terkait permohonan dan harapan, agar dikabulkan hajat hidupnya. Kemudian ditindaklanjuti dengan amal nyata, mewujudkan harapannya tersebut, sebab doa tidak hanya semata perkara hati, namun harus dibuktikan dengan keselarasan amaliyahnya. Doa adalah ajakan para penyeru, yang menyeru kepada iman supaya sampai kepada Al-Haq, sampai kepada Allah. Mereka para nabi dan rasul mulia yang kemudian dilanjutkan, para dai dan para munadi dalam mengajak dan menetapi kebenaran iman ini. Doa seruan itu adalah ajakan pada keimanan. Kali ini sampailah kita pada pembahasan tentang doa, yang merupakan istijabah, perkenan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istijabah, pemenuhan atas perintah-perintah Allah, oleh hamba-hambanya. Yang intinya ia adalah kekuatan iman, yang di dalamnya ada kehidupan. Atau bisa dikatakan, bahwa seruan Allah dan Rasul-Nya sendiri, adalah kehidupan yang dimaksud. Sebagaimana, sangat pentingnya peranan air, pada hidup dan kehidupan kita, maka seperti itulah keberadaan dan kedudukan iman, atau keyakinan. Ketika keimanan yang bersemayam dalam jiwa dengan kokohnya, berdaya dan berkekuatan, berefek kepada setiap aspek, dan sisi kehidupan. Seorang beriman adalah yang hidup daya jiwanya, hidup juga raganya, mengambil peran dan melahirkan karya-karya. Kemanfaatannya terasa, sehingga ia menduduki posisi sebaik-baik manusia, yakni yang bermanfaat bagi sesama. Kembali kita tadabburi ayat berikut. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah, 186. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu, kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, Surat Al-Anfal, 24. Wahai orang-orang yang percaya,
kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, jawablah Allah dan Rasul-Nya dengan patuh pada apa yang keduanya perintahkan, dan menjauhi apa yang keduanya larang, apabila keduanya menyerukan kepada kalian, untuk mengikuti kebenaran yang di dalamnya ada kehidupan bagi kalian. Dan yakinlah bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Dia sanggup membuat kalian terhalang dari kepatuhan pada kebenaran, setelah kalian menolaknya. Oleh karena itu bersegeralah menerima kebenaran itu. Dan yakinlah bahwa kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah saja di hari kiamat. Kemudian Dia akan memberikan balasan yang setimpal kepada kalian, menurut amal perbuatan yang kalian kerjakan di dunia. Dalam istijabah doa, pemenuhan atas seruan Allah dan Rasul-Nya, terdapat kehidupan. Kehidupan dicirikan dengan adanya gerak, tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup memiliki ciri tersebut. Begitupun manusia hidup, ia akan bergerak, bertumbuh dan berkembang jiwa raganya. Jiwa sebagai yang mewakili keseluruhan dari makhluk manusia, memiliki peran yang utama. Di mana ketika mati jiwa seseorang, maka ia tidak bisa mengarungi kehidupan nyatanya. Kalaupun ia hidup karena menunggu kematian saja. Pemenuhan terhadap seruan Allah dan Rasul-Nya itulah kehidupan. Kehidupan di mana iman menjadi modal utama sebagai landasan. Keimanan adalah cahaya dan daya yang mampu menghidupkan. Ia menghidupkan hati yang mati, dan dengannya ia dapat berkarya di tengah masyarakat. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian Dia kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Dalam istijabah doa, pemenuhan seruan Allah dan Rasul-Nya, ada kehidupan. Demikian, manusia hidup bercirikan karya-karyanya, dan karya terbaik manusia adalah manakala karyanya ada terhubung, terkait, dan terikat dengan yang memberi dia kehidupan. Keadaan orang-orang kafir, yang mengabaikan dan menolak seruan iman dikatakan, sebagai orang yang mati hatinya. Mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Karya-karya mereka didasarkan pada halusinasi, persangkaan belaka sehingga tak terkait dan terikat dengan yang memberi kehidupan, yang berarti kehidupannya adalah kematiannya. Ketika sumber kehidupan tak lagi menjadi sumber yang diharapkan, atau manusia menggeser dan menggantikan sumber kehidupan tersebut, perlahan tapi pasti, manusia menuju kepada kematiannya. Keselarasan hidup secara bertahap berubah dan berganti ketidakwarasan, berantakan dan dipenuhi kekacauan. Tidak ada yang bisa diharapkan, dalam kondisi carut-marutnya tatanan kehidupan, semuanya berantakan. Manusia terjebak ke dalam peri kehidupan dunia, dengan segala hingar-bingarnya, mereka tergiring beriring-iringan menuju jurang kehancuran, disebabkan kekafirannya. Mereka lebih tertarik pada kenikmatan imitasi, daripada nikmat hakiki. Pada dasarnya, mereka keluar dari kehidupan menuju kematian sebelum matinya. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah, dengan kekafiran, dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Surat Ibrahim, 28. Fenomena inilah, yang mengisyaratkan kehidupan dan kematian hati manusia. Di mana kematian hati manusia berarti tak ada daya, gerak dan tumbuh kembang yang berakibat mati pulalah tatanan kehidupan. Jadi, tak kalah seorang hamba memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah menemukan seruan kebenaran, ia telah sampai kepada Al-Haq. Lalu kemudian, mengijabah seluruh seruannya. Adalah ia telah menemukan hidup yang layak, sebagaimana layaknya ia diperkenankan doa permohonannya. Istijabah atau pemenuhan seruan-seruan Allah dan Rasul-Nya, padanya terdapat daya hidup dan menghidupkan. Wallahu a'lam.